Mama mana ya? Mama. Mama. Halo sayang. Pulang? Wah. Wah. Rania. Baju yang kamu pakai, tas yang kamu pakai, sepatu yang kamu pakai, dan semua yang ada di diri kamu, itu bukan hak kamu. Kamu harus tahu. Kamu tidak punya hak sedikit pun atas semua. Ngerti? Pulang ya sayang. Ayo, Ma. Oke. Alah. Bagaimana? Masak apa? Nggak ada yang bisa dimasak. Naden, Naja. Pak, kenapa Pak? Bapak, minta duit dong. Bapak mau masak, nggak ada apa-apa. Gimana ya Pak? Kan aja belum gajian Pak. Apalagi Deden, Pak. Deden kerja serabutan, Bapak nggak ngizinin. Sekarang nggak ada apa-apa kan di rumah? Bagaimana ya? Gimana kalau kita minta sama Bang Irji aja, Pak? Alah, berubah. Duit bukan cuma 20.000, Pak. Pak, gimana kalau Neja cari pinjam Pak? Jangan. Kakak kamu itu kawin sama anak konglomerat, kaya raya. Masa adiknya pinjem bikin malu. Udah, nggak usah. Sekarang kamu pergi deh. Bapak mikir sendiri, Beren. Pak, bangku itu di teras ya, Pak? Iya. Baru pindah? Oh iya, Pak. Saya baru di sini, Pak. Oh, Sorry, Pak. Saya Kelvin. Semi. Saya tinggal di dalam, tetangga kita. Oh, Pak Semi di sini juga, Pak. Iya. Ayo. Ya, mari, Pak. Pak, minta tolong galonnya dulu ya biar bisa bikin minuman. Oh iya, Pak.
Hati-hati Pak, hati-hati. Hati-hati, Pak. Pelan-pelan aja. Pak, udah semua ya, Pak? Iya. Ini Pak uangnya, Pak. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Makasih. Makasih ya Pak. Aku senang kita pindah ke sini. Aku juga seneng. Soalnya di sini suasananya masih asri banget. Enak. Semoga aja hidup kita jadi lebih tenang di sini. Eh, Aku tahu dia tuh nggak peduli sama gue. Dia lebih peduli sama perempuan itu. Gue sakit hati banget, Sof. Gue ini tuh darah dagingnya dia. Tapi dia sama sekali nggak peduli sama gue. Lu gak mau coba nemuin bokap lu gitu? Ngapain gue temuin bokap gue? Sekarang ini yang dianggap sama dia anaknya cuma Nara. Dan sekarang mereka tuh sudah kemakan racunnya Aruna. Gue ini sudah gak dianggap apa-apa sama dia. Sampai-sampai dia rela menyerahkan semua hartanya buat perempuan murahan itu. Lo coba bayangin dong rasanya. Baju yang kamu pakai, tas yang kamu pakai, sepatu yang kamu pakai, dan semua yang ada di diri kamu, itu bukan hak kamu. Ma. Sayang, kamu kenapa ada di sini? Ma, Mama jelasin sama Cantika sekarang, Ma. Ini ada hubungannya sama apa yang Mama omongin dengan Nara tadi di kampus. Ma, Cantika nggak mau lihat Mama sedih kayak gini. Iya, sayang. Mama memang sedih. Tapi kamu adalah penguat Mama. Mama bisa bertahan hidup seperti ini semua karena kamu. Udah lu jangan nangis, Ran. Lu bisa bertahan sampai saat ini aja lu hebat. Udah jangan nangis. Tapi tetap aja gue tuh kesel banget, tau gak sih? Gue kesel. Mau sampai kapan mereka tuh gangguin hidup gue terus? Oh, ini semua gara-gara Nara sama mamahnya. Yang bikin mama sedih sama sakit hati kayak gini. Gak. Aku gak bisa biarin kayak gini. Nara harus terima semua pembalasannya. Udah, Mama jangan nangis lagi. Makasih ya, sayang. Makasih kamu udah ada buat Mama.
biar gue yang buka, ya. Pada kemana, masa nggak ada yang denger? ART kemana ART? Ya, tunggu. Pak Semi. Songong banget, gue kayak kagak dianggap di mari. Ngomong apa kamu? Enggak, aku kayak enggak ngomong apa-apa deh aku deh. Songong. Enggak, salah denger kali Pak Semi. Mau nyari Rania ya? Rania ada di dalam. Mantu bapak. Masuk kamar dulu, sayang. Kayak Cantika ke kamar dulu ya. Ada apa, Pak? Rania, ini bapak mau ngomong urusan pribadi nih. Ini dia nggak bisa diusir dulu. Nggak apa-apa. Sofa itu orang kepercayaan saya. Ada apa, Pak? Oh iya, ya begini. Ini maaf nih, bapak langsung terus terang. Bapak perlu uang. Bapak nggak tahu, jadi bingung. Bapak mau minjem ke siapa lagi? Pak, mohon maaf. Kondisi saya juga lagi sulit. Sekarang ini juga saya lagi cari uang. Saya belum tahu kemana saya cari uangnya. Sebenarnya kan kamu nggak usah susah-susah nyari orang yang punya uang. Kamu tinggal minta aja sama bapak kamu. Bapak kamu itu Hanif Indrajaya, orang terkaya. Ngomong sama dia. Tapi kan nggak segampang itu lah, Pak. Nggak segampang itu bagaimana? Kamu aja ya selama ini jadi susah, ya kan? Ingat kan ya, kamu tuh anak kandungnya. Kamu ibarat kata, kamu itu putri mahkota. Tinggal ngomong sama dia. Aduh, bapak kamu kan duitnya nggak berseri. Ingat ya, jangan sampai cucu bapak jadi susah. Ya udah, Pak. Maaf, saya harus... Tunggu dulu. Ini, kamu nggak bisa tolong bapak nih. Gope aja. Pak, tadi saya bilang kan kondisi saya lagi susah. Itu artinya saya nggak bisa bantu. Maaf, Pak. Ya udah, saya pergi. Lihat sendiri kan, mertua gue aja kerjaannya ngerongrong aja terus. Pusing gue. Udah, jangan makin stres gara-gara itu orang tua. Udah, tenang. Tarik nafas. Ya, Mau kemana? aku pengen keliling-keliling kampung sini dulu. Soalnya kan semalam ada badai, jadi aku pengen tahu ada apa aja nih. Iya sih, anginnya kenceng banget loh. Iya. Kamu jangan lupa lapor Pak RT. Ya udah, ntar aku lapor Pak RT. Ya udah, aku jalan dulu ya. Dadah. Astagfirullahaladzim.
Kenapa bisa? Ini kayaknya si Kena baris semalam. Mereka semalam melaut. Cari ikan buat Sarah Sarden. Pokoknya perusahaan Sarah Sarden harus bertanggung jawab dan harus tegak itu lah. Pokoknya dia harus tanggung jawab. Betul itu. Itu biasanya. Tanya dia Pak sama Pak Saim nih. Pak, sini Pak. Pak, sini, Pak. Sini, Pak. Ada apa ini? Innalillahi, ini kenapa ini? Hah? Ini ada nelayan meninggal, Pak. Pak Sami kan biasanya panik, Pak. Iya, kenapa? Apa urusannya? Biasanya, Pak, nelayan ini suka menyuplai ikan ke perusahaan Sarah Sarden, Pak. Jadi tolong, Pak, bantu kami, Pak, untuk tanggung jawab semua ini, Pak. Oh. Iya. Ntar saya kasih tahu sama anak saya. Irgi, ntar dia urusin. Ntar, gak bisa ntar sekarang pokoknya, Pak. Iya, kalian bagaimana sih? Ini ada yang meninggal. Bawa dulu ke rumahnya, beresin dulu persoalannya. Kalau yang itu sih gampang, serahin sama saya ntar. Itu ada apaan ya? Cepet. Bapak-bapak, ini ada apa ya rame-rame begini ya? Ini, Pak, ada nelayan yang biasa menyuplai ikan ke perusahaan Sarah Sarden. Jadi tolong, Pak, bantu kami, Pak, untuk mengurus semua ini, Pak. Ya udah, aduh, kasihan. Kasihan, bawa dulu ke rumahnya ya. Aduh, urus dulu jenazahnya. Aduh. Ayo deh, kita jalan-jalan sore. Bau apaan ini? Ya ampun, Mama masak nasi. Loh, kok nangis sayang? Aduh sayang, aduh. Sayangku kok nangis? Ini anak siapa sih ini? Ibunya mana sih ini sayangku? Oh tuh kasihan. Ibunya mana sih? Aduh lucu. Oh tayang. Cantika? Apa-apaan sih lo? Astaga, tas gue, lo tau gak sih tas gue dari mana, ha? Dari nyokap gue kok motor kayak gini gimana? Cantika, maafin aku Cantika, aku gak sengaja. Gak sengaja. Kenapa sih? Lo tuh kayak binatang peliharaan, tau gak? Cantika, aku cuma mau ngomong sama kamu. Tapi gue gak mau ngomong sama lo. Ngerti gak sih lo? Gue ingetin sekali lagi sama lo ya. Gue gak suka lo ngikutin gue terus. Awas aja lo ya sampai ngikutin gue lagi. Gengs, mendingan kita pindah kafe. Gue muak ngeliat mereka berdua. Nar, maaf ya gue cuma bisa diam doang. Gak apa-apa, Fat. Sengaja lo gak dimarahin juga sama Cantika. Gue cuma takut dia balas dendam sama lo. Maksudnya? Lo tau Fanya kan? Ya? Dia tuh sampai dijauhin sama semua teman-teman sekelas. Tuh gara-gara ulahnya geng Cantika. Masa sih mereka segitunya? Yang ngajak apa sih? Kamu mau culik bayi saya? Tolong maling, ada penculik bayi, tolong! Bukan, Ibu. Saya bukan maling. Saya bukan. Waduh, cakep menyulik bayi. Enggak. Gila. Mau dijual ya organ tubuhnya ya?
Enggak, Pak. Saya nggak mau nyulik. Rumah saya di belakang sana. Yang di pinggir sono. Lu bininya si Kelvin. Iya, betul, Pak. Tetangga baru kita. Tetangga baru kita. Taruh lu bayinya dia nih. Yang main bawa aja lu. Ya maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ini namanya Najwa. Saya penduduk baru di sini. Saya tinggal di gang belakang situ. Sekarang saya lagi mau jalan ke rumah Pak RT. Saya mau ngelapor dan anaknya nangis. Jadi saya cuma berusaha buat ngediemin aja. Udah salah paham kalau begitu. Ubar. RT belah sana no. Iya Pak. Ibu maaf ya. Saya yang minta maaf, Mbak. Saya salah sangka. Permisi Pak. Iya. Sesuai janji, Ibu telah mengirimkan semua pesanan kami sesuai dengan standar yang kami inginkan dengan tepat waktu. Selamat ya, Bu. Terima kasih, Pak. Saya ini hanya seorang wanita yang selalu menepati setiap keputusan saya. Dan Ibu sudah benar-benar membuktikan itu. Kami senang sekali bisa berbisnis dengan Ibu Indrajaya. Sama-sama, Bu. Pak. Ya udah kalau begitu, kami permisi ya, Bu. Oh ya, mari saya antar. Kami permisi. Iya. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hebat. Kamu memang hebat, sayang. Aku pikir aku gak akan bisa, Mas, memenuhi standar kebutuhan mereka. Aku sangat terima kasih banget sama tim riset kita dan juga tim analisa kita. Mereka yang ngusulin untuk lembur, supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu distributor terbesar klien kita menginginkan produk kita untuk ekspor keluar. Dan kamu berhasil mewujudkan semua itu. Terima kasih, sayang. Aku yang harusnya terima kasih, Mas. Kamu kok terima kasih sama saya? Justru saya yang berterima kasih sama kamu. Karena kamu berhasil mewujudkan impian saya. Saya sangat bangga menjadi suami kamu. Rania, investasi di kafe kamu untuk saat ini sangat beresiko. Menurut catatan yang Om lihat, kamu nyaris gagal. Apalagi kamu juga punya banyak pinjaman. Om sebenarnya pengen bantu. Mengingat ibu kamu adalah teman Om. Tapi sulit, Rania. Mengingat kondisi kafe kamu yang seperti ini. Maaf ya. Oke, Om. Nggak apa-apa. Terima kasih Om sudah menyempatkan untuk datang ke sini. Ada hal lain yang mungkin Om bisa bantu? Jangan ragu untuk nelpon nanti ya. Oke, saya pamit dulu. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Gue minta lo gak usah ngomong apapun. Lo tau, gue lagi pusing banget nih. Assalamualaikum. Ada apa nih, Pak? Kenapa kita dipanggil ke sini? Ini begini. Ondong, Pak Yamin kan masing-masing kan kehilangan saudaranya. Maksudnya, Pak? Nah, maksudnya begini, saya akan usahain.
saya akan usahain supaya paling nggak dapat santunan lah. Daripada nggak dapat sama sekali, ya nggak? Iya Pak, iya benar. Nah, ya, paling nggak kita dapat santunan. Ya sekitar 3 juta lah, ntar tuh. 3 juta? Gimana? Dikit amat sih, Pak. Kalau menurut berita TV, Pak, biasanya korban yang jatuh jadi pesawat aja dapat penggantian 2 miliar, Pak. Cuma 3 juta. Loh, 2 miliar. Lu bagaimana? 2 miliar itu kan naik pesawat. Tiketnya bayar asuransi. Ya iya, ini kan cuma kecemplung. Iya, Pak, tapi kan nggak segitu juga kali, Pak. Masa cuma 3 juta? Ya mudah-mudahan deh kita perjuangin. Mudah-mudahan dapat 3,5 juta lah. Bagaimana? Ya, Iya, Pak. Bapak atur aja dah. nah kalau gitu, bentar lagi saya video call. Nah, kumpulin warga di sini. Suruh mereka marah-marah. Maksudnya gimana, Pak? Marah-marah kayak orang demo. Woi, Pak Saimi, tolong dong, ganti dong. Ya, mau ribut deh. Ya. Ya udah sekarang kumpulin dulu warga-warga. Cepet. Kumpulin cepet. Aduh, gampang juga. Ada susah juga. Mau mengatur begituan aja susah, apalagi ngatur negeri. Gengs, ada tugas apa sih Rin? Tugas banyak. Good job. Gengs, ini tasnya si Katro kan? Gue kerjain aja. Jangan Cantika. Kenapa? Nanti kalau ketahuan gimana? Lo diem aja deh. Lo yakin mau ngerusak tasnya si Nara? Berisik lo. Asalkan kalian semua tahu ya, dia itu udah bikin masalah sama gue. Dia udah bikin nyokap gue nangis. Ya ampun, yang bener Cantik. Ya ampun Cantika. Jangan. Berisik deh lo. Ya ampun Syap. Lo jangan jadi penakut kayak gitu dong. Cantik itu ngakuin apa yang pantas didapetin sama Nara. Iya kan Cantik? Bener baby. Tapi Ren takut kita ketahuan. Kita bakal ketahuan kalau kita nggak hati-hati. Yaudah makanya lo jaga pintu sana. Yaudah buruan. Ayo Iren. Nanya Sekarang kita akan berjuang untuk mendapatkan hak kita. Saya akan mengadakan video call dengan anak saya. Ya, sengaja supaya mereka juga tahu situasi kita seperti apa. Tapi ingat, kalau saya kasih kode begini, itu artinya rame. Kita mulai. Halo, Pak? Gi, di sini ada 2 nelayan meninggal di laut. Terus kenapa Bapak lapor sama saya, Pak? Saya kan bukan RT di situ. Alah, kamu bagaimana sih? Nelayan ini sedang mencari ikan untuk perusahaan Sahara Sarden miliknya Pak Anim. Tuh, pokoknya gini, Gi. Mereka minta ganti rugi, Gi. Kalau enggak, Bapak beri kebukin. Situasinya gawat banget sih, Pak. Lalu bagaimana, Pak? Kamu telepon Aruna sekarang, bilang mereka minta ganti rugi. Bapak nggak mau jadi tanggung jawab untuk itu, nggak mau. Aduh, ini gimana ya, Pak ya? Bagaimana sih, gimana? Kamu mau rumah kita dibakar? Rumah kita cuma satu-satunya. Bapak nggak mau mati konyol lah. Iya, Pak, iya. Saya akan coba bicara dengan Aruna nanti ya, Pak ya. Iya, coba. Kita bakar aja.
ngomong, jangan coba-coba ngomong. Iya Pak, iya. Tenang aja, mereka akan ganti rugi, ya. Sekarang bubar. Bubar. Udah, bubar. Aruna, Ya, Din? kamu meeting sama Mr. Zack ya? Iya, tapi masih 1 jaman lagi kok. Ada apa? Barusan Irgi telepon aku, katanya dia mau mempat mata sama kamu. Penting. Kamu nggak nanya soal apa? Ya, aku udah nanya, tapi dia katanya mau ngomong sama kamu. Di mana dia mau ketemu? Di taman. Oke. Makasih, Din. Ayo. Yaudah, hati-hati ya. Cantika, aman? Nara nggak ada? Baby, lo ambil cutter di tempat spidol. Cepetan. Tapi kayaknya ini udah keterlaluan deh. Berisik banget sih lo. Ayo baby, cepetan. Nanti kita ketahuan. Jangan cantik. Sekali lagi lo ngomong. Tas lo ya yang gue rusakin. Jangan. Makanya diam. Gue yakin ya, si Nara itu pasti emang sengaja ngerusak tas lo dengan pakai es krim. Dia udah salah berurusan sama gue. Loh, ini kan tasnya Nara. Kok berantakan sih? Kita kasih tahu Nara yuk. Ayo. Aduh, kasihan tasnya gue. Aruna, Silakan duduk. ya. Maaf Irgi. Aku nggak punya waktu banyak. Iya, maaf. Begini, Ron. Aruna. Begini, Aruna. Ada 2 nelayan. Mereka meninggal dunia saat mencari ikan di laut. Mereka sering memasok ikan untuk perusahaan Pak Hanif. Lalu? Keluarga korban minta ganti rugi. Ya tapi kenapa minta ganti rugi? Mereka itu kan bukan pegawai Sahara Sarden. Ya aku ngerti. Tapi kamu tahu sendiri kan, yang namanya orang kampung nelayan itu mereka semua polos. Mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka merasa sering memasok ikan ke perusahaan Pak Hanif. Ya, mereka merasa menjadi bagian dari perusahaan. Mereka meminta ganti rugi 25 juta per orang. Makanya aku menyampaikan ini
daripada nanti ribut-ribut di luar. Nara. Oh, coba deh kamu kelas. Ada apa emang ya? Udah lihat aja. Nar, kayak feeling gua gak enak. Ayo. Oke. Jadi, Dia pasti bakal nangis. iya. Dia udah bikin nyokap gue nangis. Rasain. Lu gak apa-apa kan, Nara? Nggak apa-apa lah. Masalah kayak gini aja gue harus kenapa-napa sih. Nara? Pahlawannya datang. Ini kenapa? Nggak apa-apa. Gak apa-apa gimana? Paling ada yang iseng. Itu dia mau ngapain? Bungkus kado. Kado. Norak banget gak sih? Banget. Nara, ini sebenarnya kenapa sih? Udah nggak usah dibahas, ntar kita terlambat lagi masuk kelas selanjutnya. Tas ini adalah pemberian dari bunda gue. Jadi sebelum lo ngelakuin sesuatu, mikir. Lo nggak tahu betapa pentingnya, betapa berharganya benda ini buat gue. Lo nuduh gue. Kali ini gue biarin. Karena gue juga tadi salah pengen es krim ke tas lo. Tapi lain kali, gak akan gue biarin. Apa kabar Pak Sami? Baik. Tunggu ya, si Undung sama Yamin lagi menuju ke sini. Iya Pak. Pak, kira-kira masih lama nggak ya? Soalnya saya masih ada meeting setelah ini. Sedang menuju ke sini sih, cuman kan namanya juga orang dapat kemalangan ya. Jadi ya maklum aja lah Bu. Begini aja Pak. Gimana kalau misalkan saya menyuruh Dini untuk mengurus semua ini? Berapa yang diminta korban Pak? Loh, emang Irgi nggak kasih tahu? 25 juta per orang? Nah itu tahu. Baik, saya akan mengurus itu secepatnya Pak. Apa nggak tolong dibantu dulu buat biaya pemakaman? Bagaimana kalau saya kasih 5 juta, nanti Pak Semi yang bagi 2 ya? Ya baik. Yaudah Pak, kalau gitu ini uangnya. Kasihan mereka. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih Bu. Saya akan menyampaikan amanah ini buat korban.
Coba ya, gue coba ya. Gue ajarin. Bisa dong. Tenang. Yang benar. Salah tau gak? Kalian di sini? Di ini? Aku baru aja mau ke rumah kamu, lah. Lu bawa apaan sih? Ini aku bawa dari kantor. Sarden sih tester yang akan diekspor keluar. Tapi kalian harus cobain ini enak banget. Gua mau ya. Ambil aja. Enak tuh. Pak. Apaan sih, Pak? Rasanya apaan sih, Pak? Ini punya saya. Kalau ngomong tuh yang bener, Pak. Loh, bener. Ini kalian tahu nggak punya siapa? Ini punya Pak Hanif kan? Iya. Kalian tahu nggak Pak Hanif itu siapa? Ini Pak Hanif itu bapaknya Rania yang punya perusahaan ini. Rania itu istri anak saya. Nah, berarti ini punya saya. Pak. Jangan menyelonong kayak gitu dong, Pak. Loh, gimana sih? Kok kamu ngomong nyelonong? Saya kan udah jelasin. Kamu jangan kurang ajar sama orang tua ya. Pak, saya sopan, tapi Bapak yang nggak tahu diri. Waduh, kamu emang terlaluan berani ngomong nggak tahu diri lagi. Kamu emang benar-benar anak kurang ajar kamu ya. Pak, saya udah habis kesebaran, Pak. Saya kasih Bapak pelajaran sekarang. Udah. Enak aja sembarangan kamu. Udah. Kamu nggak usah ngeladenin orang tua kayak dia. Kamu yang rugi. Pak Sami, mending Bapak pergi. Bawa itu semua sarden yang katanya itu punya mantu Bapak. Itu bener kan? Dia punya menantu saya. Udah, Gis. Udah nyebelin banget. Udah. Biarin aja orang kayak gitu. Adanya. Ada. Wangi banget nih, Pak. Siapa dulu deh yang masak? Sarden dari Karania ya, Pak? Bukan. Udah kita makan deh. Pak, besok aku mau tes di PT Sarah Sarden. Tes aja. Kamu pasti diterima. Punya kakak ipar kamu itu. Makanya, Bapak bilang dong sama Bang Irji. Biar Kak Irji bisa bantuin aku. Alah, udahlah. Bapak tuh males ngomong sama dia. Gimana? Kalau langsung sama istrinya aja, Pak. Pret, 11-12 dia. Bang Udung, Bang Jamin mau kemana? Ini kita mau ke balai desa, kenapa? Ngomong-ngomong, kalian dapat ganti rugi ya dari Sarah Sarden? Iya, ntar Bu Aurana sendiri yang mau ngasih uang ganti ruginya. Tuh, apa saya bilang? Bener kan? Kita juga harus minta ganti rugi nih. Kapal yang dipakai almarhum Nohim dan Hasan itu punya saya. Bahan minyaknya dari saya juga. Yaudah kalau gitu kita mesti ke sana ya. Yaudah, ayo ganti. Pak Sami ada di sini juga? Sami ada di sini, yang gue di sini. Ini ngapain di sini? Hah? Pak, maaf, kita cuma mau ketemu Aruna, Pak. Loh, apa urusan ketemu Aruna? Nggak bisa pulang. Pak Sami, ini kan balai warga, bukan rumah Pak Sami. Wah, mana sih? Ini kenapa pada kumpul begini? Udah bubar. Ah, Kami nggak akan pergi. Bener kan Bapak-Bapak? ya betul. Ya, betul. Wah, kacau nih. Kacau. Sini lu, sini. Ini bagaimana sih? Aduh. Kenapa jadi kumpul di sini semua? Hah? Kalian kasih tahu sama mereka? Enggak, Pak, enggak. Kita nggak kasih tahu. Kita cuma ngasih tahu yang mereka bertiga itu. Itu pun dia udah tahu duluan. Iya, Pak, iya.
ngomongin apa dia? Lama banget lagi. Malah ngumpet lagi. Punya rahasia kayaknya. Iya. Tahu. Nggak bener nih. Nggak bener nih. Wah, kacau kalau begini ceritanya sih. Kacau. Kacau gimana sih, Pak? Kacau bagaimana? Kamu mau jatahnya dibagi sama mereka? Mau? Jangan, Pak, jangan. Mau lah, Pak. Makanya. Mau lah, Pak. Kayak begini aja nggak mau lah, Pak. Nah, itu Aruna ada. Benar. Silakan, Bu. Pak Sami, mana orang tua yang berduka, Pak? Orang tuanya nggak ikut. Dia sekarang diwakili sama saudara-saudaranya. Ini, nih, nah ini nih. Aruna ini kan keluarga banyak kayak begini nih. Kalau banyak kayak begini kan waktu Aruna nanti tersita banyak, ya kan? Apa nggak bagaimana bagusnya lah? Maksud Bapak? Ini apa nggak sebaiknya saya aja yang berhubungan dengan mereka? Aruna kan nanti bisa langsung ke kantor, ya kan? Jadi enak. Enggak, Pak. Saya mau bertemu langsung dengan keluarga korban. Aruna, katanya mau bawa uang ganti rugi hari ini. Iya, ini saya sudah bawa di dalam tas saya. Ya udah, yang nggak ada urusan jangan ikut campur. Diam, ya udah sekali sana deh. Jadi ramai jadi kayak begini. Nggak enak suasananya. Saya pamannya Rohim. Saya kakaknya Hasan, Bu. Saya yang punya kapal. Saya yang punya bahan bakar. Saya yang merasa dirugikan. Sekarang cepat, mana uangnya? Mana? Aruna lebih baik saya yang bagi-bagi. Kerugian saya yang paling besar. Nyawa ponakan saya juga hilang. Saya juga lebih besar. Gak saya yang paling besar. Saya mana? Jangan begini. Jangan begini. Bapak, tolong hentikan. Masalah ini akan diselesaikan nanti ya. Aruna, kita pergi. Ayo. Ini semua gara-gara Pak Sami nih. Betul itu. Iya benar tuh. Iya benar itu. Pak Sami. Katanya Bapak yang pengen ngurus semuanya, tapi kok malah kacau kayak gini sih, Pak? Iya, malah kacau kayak begini. Gua kayak begini jadi ribut. Kamu juga. Pusing. Pak. Kacau nih. Gagal. Terus gue udah beli motor baru. Gara-gara rame banget sudah jadi ribut. Apes gue. Itu masih punya duit yang kemarin. Dan. Sini. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Coba rokok kantong Bapak. Oh, ada duitnya nggak? Nggak ada uangnya, Pak. Kosong kantong Bapak. Aduh, Dan. Apes Bapak, Dan. Duit Bapak hilang semua. Bapak kenapa, Pak? Duit Bapak hilang semua. Bapak kenapa? Hei, Nara, malam cantik. Tidur? Om Ali, nggak lagi baca. Om Ali kok mukanya gitu? Ya, biasalah kerja di kantor numpuk. Kenapa bisa gitu? Pertama,
gara-gara kesalahan beberapa departemen, kerjaannya kurang bener. Kedua, ya egonya pada tinggi karena suka merintah ini, merintah itu. Pusing. Rasanya Om pengen banget keluar dari kerjaan. Kalau Om pengen keluar dari kerjaan, kenapa nggak bilang Bunda aja? Kan Bunda nggak akan marah. Ya nggak bisa gitu dong, Nara. Ya kalau misalkan bilang ke Bunda kamu mah nggak apa-apa. Tapi coba kamu bayangin bilang ke papa kamu. Om Ali kan tinggal di sini udah numpang. Sekolah dibiayain. Om Ali juga bisa sampai orang kayak sekarang ini berkat papa kamu. Dan kalau misalkan papa kamu tahu Om Ali keluar dari kerjaan, bisa kelar hidup Om Ali. Nara. Ya? Nara itu, tas kamu kenapa bisa sampai kayak gitu? Nggak tahu Om. Pas aku lihat udah kayak gitu. Kamu jadi korban bully di kampus baru kamu. Kamu jadi korban bully di kampus baru kamu. Udah, kamu harus tahu. Om Ali, jangan Om, please, jangan kasih tahu Bunda Om. Nara, kasih tahu sama Om Ali siapa pelakunya. Siapa Nara pelakunya? Tapi Nara, kamu tenang aja. Om Ali nggak bakal ngasih tahu ke Bunda kamu kalau kamu ngasih tahu siapa pelakunya. Nara sih curiganya sama Cantika, Om. Cantika anaknya Rania. Gak anak nih, ibu sama aja kelakuannya. Kenapa sih Cantika bisa sampai kayak gitu? Ya mungkin karena aku duluan juga, Om. Aku nggak sengaja numpain es krim ke tas dia. Cuma karena kamu nggak sengaja numpain es krim. Nggak sengaja kan? Ini bener-bener nggak bisa dibiarin, Nara. Bunda kamu harus tahu. Om Ali, jangan Om. Please. Udah Om simpen ini di antara kita aja. Kalau Bunda tahu nanti makin ribet. Aku bisa kok ngurus urusan aku sendiri. Nara, kamu harus inget. Bunda kamu sama papa kamu nggak ngebesarin kamu buat jadi korban bully. Kamu harus inget itu, Nara. Ya ampun. Ntar aku mau ngelain kamu ke Bunda aku. Bunda. Bunda, ini teman Nara, Fatma. Oh, halo Fatma. Halo Tante Fatma. Iya. Tante mau menghadiri rapat pengusaha alumni Dewi Warna ya? Iya. Ini tempatnya kan? Betul. Terus mama saya juga ada di dalam, Tante. Nanti Tante bisa kenalan deh. Oh, oke. Nanti coba Tante cari mama kamu di dalam ya. Iya, Tante. Pokoknya yang bentuknya mirip saya, tapi dia agak menggemaskan sedikit. Iya. Nara, kamu kuliah diantar sama Pak Ruslan ya. Pulangnya juga dijemput. Nanti baru jemput Bunda lagi, oke? Bunda, Fatma ikut aku berangkat kuliah ya? Boleh dong. Ya udah. Bareng ya sama Nara? Siap, Tante. Ya udah, Tante masuk ya. Bye, sayang. Ya, Bunda. Yuk.
Pak. Makasih Pak Ruslan. Nar, lihat deh. Oh iya, kok mereka jadi ikut mintain buku? Emang buku mereka dirusakin juga sama Cantika? Enggak, Nar. Mereka ngikutin lo. Hah? Ngikutin gue? Iya. Walaupun lo tuh dibully terus sama Cantika, tapi mereka tuh sadar kalau lo juga keturunan konglomerat Indrajaya. Dan lo jadi trendsetter sekarang. Lo seneng ya? Apaan sih Cantika? Apaan? Heh, lo tau nggak? Semua orang di sini tuh ngikutin gaya lo. Norak. Ya terus kenapa? Kan bukan gue yang nyuruh mereka buat ngikutin gue. Ya hak mereka mau ngikutin siapa? Wow, berani nyaut gue ya? Lo belum tahu siapa gue. Jangan kasar. Jadi perempuan harus lembut dan sopan. Lo semua ikut apa enggak? Ikut! Alah, dada aja. Gimana? Perasaan Bapak jadi nggak enak. Pasti nggak terima ya? Siapa sih yang ngetes kamu? Siapa? Bu Cecil kalau nggak salah, Pak. Cecil. Nggak ngajar. Mereka memang benar-benar harus dikasih pelajaran. Pak, Bapak mau kemana, Pak? Bapak mau menuntut keadilan. Lancar nggak? Selamat siang semua. Siang. Ini pasti Ibu Fatma ya? Iya. Saya Aruna, Bu. Bundanya Nara. Saya mamanya Fatma. Nggak nyangka loh, kalau anak saya bisa bersahabat dengan keluarga Indrajaya. Emangnya ada masalah ya? Saya rasa Nara sama saja seperti sama yang lainnya. Ya nggak ada masalah sih Bu, tapi di kampus Dwi Warna ini itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Apalagi di rapat alumni Dwi Warna ini, tahu sendiri kan Bu, orang tua mahasiswa-mahasiswi di sini semuanya adalah pengusaha, ya kan Ibu? Iya dong. Selamat siang semuanya. Mohon maaf saya baru datang.
si Alma mau manjat rok kambing tuh. Apaan sih kalian tuh gak penting tau gak? Tepuk tangan, Chan. Chan, kita juga belum lapar kali. Ntar aja, iya, Chan. Idola banget. Kita nonton dulu ya. Nah, tunggu tuh. Oh, udah, serah deh. Sumpah, aku sih mau berhenti. Keren banget. Oh my god. Tepukin, wow, keren banget. Keren banget, Asta. Ya kok jangan tinggalin. Ayo, Cantika. Baik, ibu-ibu, para alumni, dan juga para pengusaha, serta orang tua mahasiswa-mahasiswi yang merupakan pengusaha. Selamat datang semuanya. Selamat datang, Bu. Sekarang kita akan menentukan ketua baru kita untuk perkumpulan pengusaha wanita, alumni Dwi Warna, dan juga pengusaha wanita dan pengusaha laki-laki, mahasiswa-mahasiswi Dwi Warna. Apa ada yang ingin mengusulkan sebagai kandidat baru? Oh, saya Bu. Bagaimana kalau kita aklamasi aja Ibu Rania Indrajaya ditunjuk sebagai ketua kembali? Menurut saya, kita harus memilih kandidat baru. Gimana Ibu? Karena supaya kita tidak memihak salah satu, harus punya calon yang lain. Pak Bu, kita kan tahu Ibu Rania itu lulusan terbaik di Warna dan sudah menjadi ketua kita beberapa tahun belakangan ini. Betul. Bolehkah saya bertanya, apa yang Ibu Rania lakukan selama menjadi ketua di sini? Maksud Ibu apa? Ibu jangan sembarangan bicara. Saya ini sudah jauh lebih lama menjabat sebagai ketua pengusaha di sini sebelum Anda bergabung di organisasi ini. Sebenarnya apa yang disampaikan Ibu Evi itu ada benarnya juga ya Ibu-Ibu? Selama Ibu Rania menjabat, tidak ada terobosan program baru yang muncul. Alangkah baiknya kalau kita kasih kesempatan buat kandidat yang lain. Bagaimana Ibu-Ibu? Betul, ya, betul. Saya setuju. Maksudnya seperti apa ya? Saya minta maaf. Saya tahu saya di sini baru. Tapi alangkah baiknya kalau kita ini bisa bicara dengan baik-baik dan secara musyawarah. Atau mungkin kalau ibu-ibu di sini semua punya kandidatnya, kita bisa pilih dengan cara voting. Bagaimana? Setuju. Apa yang dikatakan Ibu Harip Indrajaya itu
ada benarnya Bu, kali aja ada kandidat baru. Betul juga ya. Karena saya setuju dengan pendapat Ibu Aruna, saya memilih calon ketua baru adalah Ibu Aruna. Gimana? Bu, kenapa Bu Evi milih saya? Benar sekali. Ibu-ibu semua lihat kan? Dirinya sendiri aja nggak siap untuk jadi ketua. Kenapa ibu memilih dia? Hah? Apalagi Ibu Aruna ini bukan alumni Dwi Warna. Kok bisa ya? Apa salahnya? Apa di sini ada peraturan kalau orang baru itu tidak bisa menjadi ketua? Memang Ibu Aruna ini bukan alumni dari Dwi Warna, tapi anaknya mahasiswi Dwi Warna. Ibu Aruna ini juga kan istri dari Hanif Indrajaya. Ibu Rani aja bisa menjadi ketua, kenapa Ibu Aruna tidak? Betul sekali ya. Iya. Lebih baik sekarang kita melaksanakan voting. Oke Ibu-ibu? Setuju. Ide yang bagus tuh. Setuju. Setuju Bu? Oke, boleh. Kita coba voting sekarang ya. Siapa yang memilih saya? Siapa? Siapa yang memilih Ibu Aruna, angkat tangan kanan. Yang memilih Ibu Rania, angkat tangan kiri. Voting dimulai. Tangan kiri 1, 2. Yang mengangkat tangan kiri hanya 3 orang. Berarti calon ketua kita adalah Ibu Aruna. Baik semuanya, kita sepakati secara aklamasi kita akan mengangkat Ibu Aruna Indrajaya sebagai ketua baru kita. Setuju semua? Sudah. Beri tepuk tangan untuk Ibu Aruna. Kamu Ibu Cecil. Iya Pak, benar. Kenapa anak saya nggak terima kerja di sini? Hah? Kenapa? Maksud Bapak? Maksud Bapak. Anak saya tes kerja di sini. Kenapa nggak terima? Kenapa? Anak saya kurang apa? Kamu tahu anak saya siapa? Sebentar Pak, sebentar. Dengar saya. Anak saya itu Deden Saputra. Adik dari Irgi Saputra. Suaminya Rania Hanif Indrajaya. Kamu tahu? Berarti masih ring 1 dari perusahaan ini. Kenapa nggak diterima? Kenapa? Iya Pak, sebentar. Jadi begini Pak, peserta tes yang memang tidak lulus di perusahaan ini itu memang tidak berpotensi di pabrik ini Pak. Jadi mohon maaf kalau anak Bapak nggak diterima, saya nggak tahu beneran. Saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Saya nggak mau tahu. Kamu emang keterlaluan ya. Harusnya anak saya tuh terima karena perusahaan ini masih menjadi milik dia. Kenapa? Kamu saya pecat. Loh, kok dipecat Pak? Nanti saya lapor. Ini apaan pagi-pagi rusuh di tempat ini? Kamu juga. Kamu apa kamu? Kamu juga ikut ngabisin harta menantu saya. Saya mau tahu. Cepat keluar. Enggak. Keluar. Enggak. Bapak. Awas balasan saya. Udah. Gak usah dilayanin Bapak itu. Kamu gak apa-apa kan? Saya nggak apa, Bu Cecil. Bu Cecil, tolong jangan bilang masalah ini ke Bu Aruna.
Sini udah banyak pikiran. Iya. Kamu tenang aja. Rapat selanjutnya kita ketemu lagi ya. Sama-sama Bu Evi. Saya juga senang sekali bisa bertemu Bu Evi dan juga yang lainnya. Saya berharap suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi. Ya sudah, kalau begitu saya permisi. Ya, mari. Hati-hati Bu, ya. Kamu sudah puas, Arana? Rania, kamu marah atas apa yang terjadi tadi? Marah? Apa yang ada di hati aku ini? Itu melebihi amarah apapun yang ada di dunia ini. Dan sekarang kamu terulang lagi. Kamu datang tiba-tiba dan mengambil semuanya yang aku punya. Aku sama sekali nggak ada pikiran seperti itu, Rania. Alah, kamu nggak usah so bijak deh jadi orang. Memang kenyataannya seperti itu kok. Tapi nggak apa-apa. Aku juga melihat. Cepat atau lambat kamu akan hancur dengan ketidakbecusan kamu itu. Dan aku yakin semua orang itu akan menyesal karena dia memilih kamu. Selesai, Bunda? Sayang, udah selesai. Rania? Hai. Aruna, kamu gak kasih tahu Nara bagaimana kamu bisa mendapatkan posisi seperti aku? Sekalian aja kamu bilang sama dia, kamu ceritakan semuanya. Bagaimana juga kamu mendapatkan apa yang telah kamu dapatkan sekarang ini. Nara, lebih baik kita pulang sekarang ya. Bunda pengen banget minum teh manis. Soalnya Bunda tadi habis makan yang agak pahit. Rania. Gi. Iya Pak, ada apa Pak? Gi. Bapak sekarang lagi naik darah. Kamu segera kesini deh. Bapak kenapa lagi sih Pak? Pokoknya kamu kesini dulu sekarang sebelum tensi Bapak makin naik. Memangnya penting ya Pak? Ya jelas penting dong Gi. Kalau nggak penting mana mungkin Bapak teriak-teriak kayak begini. Cepat kesini. Iya Pak. Udah Bapak tunggu ya. Ada apa lagi sih Bapak? Kan aku udah bilang sama kamu nggak perlu kesini. Aku bisa urus kok semua yang ada di sini. Ya, nggak apa-apa Din. Aku cuma pengen lagi nenangin diri aja. Kamu ketemu Rania ya? Bukan cuma ketemu, tapi kita dikandidatkan sebagai ketua pengusaha wanita itu. Terus gimana? Kamu menang kan? Kamu menang dong pastinya ya kan? Ya? Dini, ya bagus dong. Kalau kamu menang itu berarti keren. Nah, yang pasti sih yang aku yakin, Ryan itu pasti bakal jajal banget sama kamu. Mukanya pasti nggak akan terima tuh kekalahan. Mas Hanif tuh masih berharap banget hubungan dia sama Rena itu bisa membaik. Rania belum bisa menerima keadaan. Ya udahlah, biarin aja. Kan itu masalah ini ya. Udah, kamu gak usah mikirin dia lah, biarin aja.
Aku berharap semua ini segera berakhir, Din. Dan aku nggak pengen sampai Nara dibawa-bawa dalam masalah ini, apalagi sampai Nara diusir. Aku nggak akan tinggal diam kalau soal itu terjadi. Nah, kalau yang ini aku setuju sama kamu 100%. Aku dukung kamu kalau yang ini. Mari. Dia mengambil posisi aku sebagai ketua pengusaha alumni Dwi Warna. Terus dia nyindir-nyindir aku lagi, bilang aku pahit. Harusnya dia sadar diri dong, dia itu siapa sebelumnya. Kamu kenapa lagi sih? Ada apa? Dia pikir setelah dia ngambil jabatan aku, dia bisa mengalahkan aku. Gak mungkin. Dia harus tahu, aku ini adalah Rania Indrajaya. Tidak akan pernah terkalahkan dengan siapa. Kamu ikhlasin aja. Kamu kok malah ngomong kayak gitu sih? Kamu itu suami aku, harusnya belain aku dong. Kamu juga harus tahu ya, Aruna tuh udah ngelakuin apa aja sama aku. Terus kamu maunya aku apa? Datang ke rumah mereka dan ribut, begitu? Kamu tuh nyebelin banget ya. Rania, tunggu dulu, tunggu. Sudahlah, ya. Aku sebenarnya tidak mau ikut campur masalah kamu. Aku udah tahu kok, kamu pasti gak akan ngebelain aku. Rania, sudahlah, ya. Tolong kita berpikir dengan jernih. Mungkin ini semua ada hikmahnya. Kita lagi sibuk dengan bisnis kita. Kita ngurusin kafe kita. Kamu juga nggak ada waktu untuk ngurusin organisasi itu. Jadi untuk apa? Udahlah. Mungkin ini memang momen yang tepat. Bukan itu intinya. Aruna itu sudah mengambil semuanya yang aku punya. Dan aku nggak akan ngebiarin ini terjadi lagi. Rania, sudahlah. Bisa tidak? Kamu harus menjelekkan Aruna seperti ini setiap hari, setiap saat. Kenapa sih? Kamu kenapa malah ngebelain Aruna? Hah? Kamu masih mencintai Aruna? Kamu itu adalah suami aku. Aku ini pasangan kamu. Harusnya kamu tuh simpati sama aku. Ini malah kamu ngelarang aku buat maki-maki perempuan itu. Dasar kamu ya. Bi. Non, udah pulang, Non. Kenapa, Non? Lapar, Non? Bibi ambilin cemilan nih. Bi, aku boleh nanya nggak sama Bibi? Oh, ya boleh lah. Asal yang penting jangan nanya soal matematika, sains atau bahasa Inggris. Bibi nggak mudeng, Non. Bi, kenapa ya? Karena nih aku kayaknya nggak suka sama kita. Kenapa Nara ngomong begitu? Tadi Nara lihat Karania marah-marah sama Bunda. Ada apa sih, Bi, sebenarnya? Nara kan tahu hubungan Karania sama Papa Non itu kurang baik. Sebenarnya kenapa sih, Bi? Ada apa antara Karania, Papa, dan Bunda?
Astaga, Bibi lupa lagi masak nasi, Non. Sebentar ya, Non ya. Non, sebentar. Bibi cek dulu. Takut gosong, Non. Bi, kita kan pakai rice cooker. Gimana bisa gosong? Ada apa, Bi, sebenarnya? Karania bilang aku nggak berhak atas semua yang aku punya sekarang. Itu maksudnya apa, Bi? Bibi jujur sama Nara. Non, sebenarnya ada kesalahpahaman antara Kak Rania sama Papa Non. Tapi Bibi yakin, Non, suatu saat semua akan membaik, Non. Mungkin suatu saat nanti Non Nara sama Non Cantika bisa menyatukan keluarga kalian. Nara juga pengennya gitu, Bi. Itu salah satu alasan Nara kenapa pindah ke Dwi Warna. Siapa tahu Cantika sama Nara bisa menyatukan keluarga ini lagi. Ya kan, Bi? Aku tuh pengen banget Bi bisa dekat sama Cantika. Biar keluarga ini bisa nyatu lagi. Iya, Non. Tapi makasih lagi ya. Ini. yang sabar ya. Iya, Bi. Assalamualaikum. Bang. Ya? Iya, Bang. Bapak ada? Ada kok, Bang. Ayo, Mas, Bang. Udah nggak usah, bilang aja di luar. Lagi adem nih. Udah ngobrol di sini aja, masuk. Mentang-mentang biasa pakai AC di rumah kamu. Lo mau ngobrol di rumah Bapak di dalam, masuk sini. Iya, Pak, ya. Nih. AC di rumah Bapak, pakai. Bapak nggak usah kok, Pak. Bapak katanya mau bicara sama aku, ada apa, Pak? Bapak mau nanya nih sama kamu nih. Sekarang ini kamu sudah menjadi anggota keluarga Hanif Indrajaya, kan? Iya. Ya iya sih, Pak. Maksudnya apa nih? Bagus kalau begitu, bagus. Sebagai anggota keluarga Hanif Indrajaya, Bapak pengen kamu menjamin kelulusan Deden di pabrik Sahara Sarden atau apalah namanya. Pak, setahu saya itu harus tes masuk dulu, Pak. Udah. Lalu hasilnya? Nggak lulus. Makanya karena adik kamu nggak lulus, makanya kamu Bapak undang ke sini untuk menjadi penjamin supaya kelulusan adik kamu di sana. Aduh. Pak, aku nggak bisa melakukan apa-apa, Pak. Aku bukan siapa-siapa di pabrik itu. Aku tidak punya kekuasaan apapun. Bagaimana sih kamu, Gi? Nih, kamu, Rania, itu kan sudah jadi anggota keluarganya Hanif Indrajaya. Rania itu anaknya, ahli warisnya. Jadi dia juga termasuk pemilik pabrik itu. Masa ngejamin begitu aja gak bisa? Bapak heran sama kamu. Kamu tuh selama kamu menikah sama si Rania, kamu kontribusinya nggak ada apa-apa loh buat keluarga ini. Hah? Boro-boro beliin rumah Bapak yang lebih bagus. Alah. Pak, di setiap perusahaan apapun, pabrik, yang namanya menerima karyawan itu harus tes masuk, Pak. Kalau tes masuknya mengatakan tidak lulus, ya sudah, berarti dia tidak bisa masuk, Pak. Bapak tuh harus ngerti, Pak. Ya, saya menikah dengan Rania, tapi saya bukan siapa-siapa di pabrik itu. Saya bukan manajernya, Pak. Saya nggak punya kekuasaan apapun. Kamu tuh bodoh.
bodoh. Kau punya kekuasaan bagaimana? Si Rania itu anaknya, kamu menantunya. Jangan sampai itu semua harta Hanif Indrajaya itu jatuh kepada Aruna, perempuan yang nggak tahu diri itu. Pak, tolong. Bapak jangan membicarakan Aruna seperti itu dong, Pak. Dia nggak salah apa-apa kok. Pokoknya Bapak nggak mau tahu. Adik kamu harus kerja, bagaimanapun caranya. Kamu jamin dan. Pak, aku nggak bisa memaksa itu, Pak. Tolong Bapak ngerti dong. Bapak nggak mau tahu. Pak. Aduh, Bapak kenapa keras kepala sih? Bang, ini bang. Dulu bang. Sabar bang ya. Ya. Abang tuh nggak ngerti sama bapak kamu. Keras kepala itu nggak pernah berubah. Ya, sabar bang ya. Deden mana? Deden pergi bang, tapi nggak tahu kemana. Ya udah salamin aja buat Deden ya. Abang pulang dulu. Hati-hati bang ya. Iya. Pak, aku pulang ya Pak. Selamat. Udah bang, sabar bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.